Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngelanjutin materi kita 2 minggu yang lalu, yaitu tentang rasio trigonometri sudut-sudut berelasi di berbagai kuadrat. Nah, kemarin kamu kan udah hafal yang posisinya sudut-sudut istimewa itu di kuadran pertama, yang kayak sin 0, 0, cos 0, 1 itu ya. Itu kan kamu wajib hafal, saya suruh. Itu letaknya di kuadran pertama. Nah, kali ini gimana kalau kita untuk menghitung atau menentukan sudut yang lebih dari 90 derajat, ya kan? Karena yang kamu hafal kemarin itu dia cuma sampai maksimal 90 derajat. Disinilah ada tabelnya, udah saya buat atau grafiknya. Nah, kalau di kuadran pertama semuanya bernilai positif, artinya apa? Sin cos tan-nya itu dan kebalikannya bernilai positif atau sering kita bilang alt, ya. Dan itu kuadran pertama itu 0 sampai 90. Ingat ya, kuadran pertama semua positif. Kuadran kedua itu yang bernilai positif cuman sin beserta kebalikannya kosek. Ingat. Oh ya, kalau kuadran kedua dari berapa sampai mana? 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga itu tan yang positif ya. Nah, kuadran ketiga itu 180 sampai 270. Nah, di sini saya juga udah buat keterangannya. Kuadran keempat yang bernilai positif hanya si cos. Udah, itu kuadran keempat 270 sampai 360. Ingat ya, kalau kuadran pertama kamu kan udah hafal ya. Kuadran kedua itu dia ada rumusnya. Apa rumusnya itu? 180 dikurang alfa. Kuadran ketiga rumusnya 180 tambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurang alfa. Jadi untuk sudut berelasi di berbagai kuadran trigonometri kamu cukup ingat ini aja konsepnya. Ya. Sudah ya? Nah, jadi kamu harus ingat. Nah, cara mengingatnya all sin tan cos. Artinya apa? Kuadran pertama all, kuadran kedua sin, kuadran ketiga tan, kuadran keempat cos yang bernilai positif. Ingat, sama kebalikannya. Jangan yang sin cos tan-nya positif, kebalikannya enggak. Kebalikannya juga bernilai positif. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalkan, hitunglah nilai cos 180 derajat. Pertama kali kamu harus tentukan 180 derajat itu letaknya di kuadran keberapa. Oke, kita lihat lagi ke grafiknya. Nah, Bu, 180 derajat kan bisa kuadran 2, bisa kuadran 3. Boleh pilih salah satu. Boleh di kuadran kedua, boleh kuadran ketiga. Karena 180 derajat kan bisa di kuadran kedua, bisa di kuadran ketiga. Nah, saya pilih yang di kuadran kedua aja ya. Nah, kalau kuadran kedua berarti kan rumusnya gini ya. Cos 180. Oke, rumusnya apa? 180 dikurang alfa. Berarti kamu tulis cos ya 180 dikurang alfa. Tulis aja dulu. Oke. Nah, kemudian cos. Kita kan menentukan alfanya. 180 dikurang berapa supaya hasilnya tetap 180? Otomatis ya dikurang 0 derajat. Nah, kemudian kita ambil yang alfanya aja, Nak. Berapa alfanya? Cos 60 derajat. Udah sampai sini, kita lihat. Ini letaknya di mana? Tadi saya pilih di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua yang bernilai positif siapa? Cuman si sin. Sedangkan ini cos. Bernilainya apa? Bernilai apa dia? Bernilai negatif. Oke. Kalau dia bernilai negatif, kalau dia si cosnya ini di kuadran kedua kan berarti bernilai negatif. Kamu tambahin di sini negatifnya. Nah, cos 0 hasilnya berapa? 1. Berarti hasilnya min 1. Seperti itu ya. Nah, ingat. Cara yang pertama, kamu tentukan dia letaknya kuadran berapa. Udah, setelah udah tahu di kuadran keberapa, lihat rumus yang dipakai. Ini rumusnya 180 dikurang alfa. Kemudian setelah udah dapet alfanya, lihat dia bernilai positif atau bernilai negatif. Kalau di kuadran kedua, yang bernilai positif cuman si sin, berarti cosnya bernilai negatif. Oke, coba kita lihat contoh yang kedua. Hitunglah nilai tan 240 ditambah sin 300 derajat. Nah, kalau gitu kita cari dulu tan 240. Nah, tan 240 itu 240 letaknya di kuadran keberapa, Nak? Ingat, 240 berarti letaknya di kuadran
3. Kenapa? Karena kan 180 sampai 270 memuat kan 240. Oke, letaknya di kuadran ketiga. Berarti rumus yang kita pakai apa? 180 tambah alfa. Tulis dulu 180 tambah alfa. Nah, tan 240 kan ini 180 tambah alfa. Berapa alfanya supaya hasilnya 240? Berarti kita tambah berapa? Tambah 60. 180 ditambah 60 itu hasilnya 240. Oke, dapat ya. Lihat, ini tadi posisinya di kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga tannya bernilai apa? Bernilai positif. Berarti ini hasilnya juga positif. Nah, tan ambil alfanya aja, Nak. Tan 60. Oke, kamu udah hafal sudut istimewa yang kemarin. Tan 60 itu hasilnya berapa? Iya, akar 3. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita cari lagi sin 300. Lihat, 300 derajat letak di kuadran keberapa, Nak? Kuadran keempat, Bu. Iya benar, kuadran keempat. Berarti rumusnya apa? Sin 360 dikurang alfa. Oke, lihat. Sin 300 ini letaknya di kuadran keempat. Sedangkan kuadran keempat yang bernilai positif cuman siapa? Si cos. Berarti sinnya bernilai apa? Negatif. Gitu ya. Oke, negatif sin 360 dikurang. Kurang berapa supaya hasilnya 300? Iya, benar, dikurang 60. Nah, berarti kita ambil alfanya aja. Nah, alfanya berapa di sini? 60. Oke. Min sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, udah dapet. Kalau sudah dapat tinggal kita jumlahin. Tan 240 ditambah sin 300, ya kan? Berapa tan 240? Akar 3 dikurang setengah akar 3. Ingat ya, Nak, kalau di sini nggak ada koefisiennya berarti di sini berapa? 1, ya kan? Udah, sama-sama punya akar 3, bisa kita kurangkan. 1 dikurang setengah hasilnya berapa? Setengah akar 3. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bu, gimana kalau misalnya ini kan 360 ya, Bu, yang maksimal. Misalnya lebih dari 360 gimana? Nggak usah khawatir, tetap berkaitan dengan sudut berelasi. Cuman dia ada spesialnya. Spesialnya, lihat. Kalau dia lebih dari 360 ada tambahannya. N kali 360 ditambah alfa, ya. Jadi gimana, Bu? Nah, kita langsung ke contohnya aja ya, biar lebih paham. Untuk yang pertama, cos 420. Letaknya di mana ini, Bu, nentuin kuadrannya? Nah, pertama kali karena dia lebih dari 360, ubah dulu ke sini, Nak. Nah, berapa 360-nya di 420 ini? 1 kan? Kan rumusnya gini, N 360 ditambah alfa. Berarti 1 dikali 360. Bu, kan kurang. Dia boleh kurang tapi tidak boleh melebihi dari 420 ya, Nak. Kalau kita buat 2 kali 360 berapa? Udah 720, nggak boleh. Berarti dia boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena ada tambah alfanya. Nah, sekarang kan N-nya 1 kali 360 ditambah. Kira-kira tambah berapa supaya hasilnya jadi 420? Tambah 60, ya kan? Berarti bisa kamu buat jadi langsung ini. Cos 420 itu sama dengan ambil alfanya aja, Nak. Nah, berarti cos 60 sama dengan cos 60 berapa? Setengah. Gitu ya, gampang kan? Nah, kalau ini yang lebih 360 ubah dulu seperti ini supaya dapat alfanya. Kebetulan alfanya letaknya di kuadran pertama. Kuadran pertama semua nilainya positif, berarti hasilnya positif setengah, gitu ya. Nah, gimana kalau yang di nomor 2, Bu? Oke, kita buat nomor 2, sin 930. Nah, berapa ada ininya? 360-nya. 1 masih kurang ya. 2 ya. Oke, kalau 3 kelebihan, 2, Bu. Kita buat 2 kali 360 tambah 2 kali 360 berapa? 720 kan? Nah, 720 itu ditambah berapa supaya hasilnya 930?
ditambah 210 derajat. Nah, oke, udah dapat kita kan? Ambil alfanya aja, berarti tinggal sin 210. Nah, kalau kayak gini kan letaknya bukan di kuadran pertama. Kuadran berapa, Nak? Coba kita lihat lagi sudut berelasi tadi, sin 210. Kalau 210 berarti letaknya di mana? 1, 2, 3, 4. Berarti letaknya di 3, ya kan? 180 sampai 270, berarti 210 itu di antara ini, ya kan? Di antara ini. Oke, kalau kuadran ketiga, apa yang positif? Si tan. Sedangkan yang ini apa? Sin. Berarti nilainya apa, Nak? Negatif. Iya, negatif sin. Apa rumus kuadran ketiga tadi? 180 ditambah alfa. Berarti kamu buat 180 tambah berapa supaya hasilnya 210? Tambah 30. Oke, tetap ambil alfanya aja. Berarti min sin 30. Nah, kamu udah hafal. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti hasilnya negatif setengah. Paham ya? Oke. Untuk soal yang terakhir, saya combine. Nah, ada yang sudutnya berelasi dan ada sudutnya yang lebih dari 360. Nah, pertama kita cari satu-satu ya, Nak. Oke. Berapa yang kita cari dulu? Sin 150. Oke. 150 letaknya di kuadran kedua. Kuadran kedua, sinnya bernilai apa? Positif. Rumusnya apa? 180 dikurang alfa. Berarti sin 180 dikurang berapa supaya hasilnya 150, Nak? Dikurang 30. Oke, ambil alfanya. Berarti tinggal sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, udah dapat kita sin 150. Bu, kok nggak ditambah negatif? Karena letaknya di kuadran kedua. Kuadran kedua apa yang bernilai positif? Sin. Berarti tetap positif. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita cari? Tan 315. Kita cari ya. Tan 315. 315 letaknya di kuadran keempat ya. Keempat yang bernilai positif si cos. Sedangkan ini tan. Kalau tan berarti negatif. Tambahin aja biar kamu gak lupa. Negatif tan. Rumusnya apa? 360 dikurang alfa. Berapa kurangnya supaya hasilnya 315? Kurang 45 ya. Nah, min tan, ambil alfanya. Nah, alfanya berapa? 45 derajat. Tan 45, 1. Berarti hasilnya negatif 1. Dapat yang tan 315. Sekarang apalagi yang perlu kita cari? Kita perlu cari yang cos 225. Cos 225. Oke, cos 225 letaknya di kuadran lihat, kuadran berapa? Kuadran ketiga ya. Kalau kuadran ketiga yang positif apa? Tan. Sedangkan ini cos. Berarti nilainya apa, Nak? Negatif. Negatif cos 180. Rumusnya apa? 180 tambah alfa. Alfanya berapa? Alfanya berarti 45. Kenapa? 180 tambah 45 itu 225. Oke, pas ya. Ambil alfanya min cos 45. Cos 45 setengah akar 2. Apalagi yang perlu kita cari? Cos 480. Oke, cari lagi. Bu, ini letaknya nggak tahu di mana karena dia lebih 360. Ubah kayak gini. Nah, berapa ininya, Nak? 360 di dalam 480 ini. Dia nggak boleh lebih ya, kurang boleh. Berarti 1 kan 360-nya. Nah, tambah berapa supaya hasilnya 480? Kira-kira tambah berapa? Tambah 120 derajat, ya kan? 360 ditambah 120 itu hasilnya 480. Ambil alfanya aja, Nak. Alfanya berapa? 120. Oke. Bu, cos 120 berapa? Lihat, 120 letaknya di kuadran kedua. Nah, kuadran kedua yang bernilai positif cuman si sin. Sedangkan ini si cos. Berarti cosnya bernilai apa? Bernilai negatif. Kita buat cos. Rumusnya apa, Nak? 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120 dikurang 60? Min cos 60
Cos 60 berapa? Setengah ya, min setengah. Udah dapat 4 itu, lihat ini perkalian ya. Kita carilah kalau gitu. Sin 150 dikali tan 315 per cos 225 dikali cos 480 sama dengan sin 150 setengah kali tan 315 min 1 per cos 225 berapa? Min setengah akar 2 kali cos 480 min setengah. Coba yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Nih, lihat. Nih ya, bisa, ya kan? Ini negatifnya juga bisa hilang. Berarti di atas kan udah habis, tinggal 1 per ini tinggal min setengah akar 2. Oke. Kalau kita balikkan ini jadi gini kan. 1 dibagi min akar 2 per 2 ya. Akar 2 ya, saya buat ini akar 2-nya di 1. 1 kali akar 2 kan akar 2. Jadi 1 ini kali buat min 2 per akar 2. Oke. Nah, ini hasilnya berapa? Min 2 akar 2. Nggak boleh di bagian penyebutnya bentuk akar. Jadi diapain, Bu? Kita apain? Kita rasionalkan. Nah, cara merasionalkannya sama dengan min 2 akar 2 kali akar 2 akar 2. Oke? Sama dengan min 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? Hasilnya 2. Nah, kalau di dalam akarnya sama, dikalikan, itu akarnya hilang, tinggal 2. Lihat atas bawah. Bisa dicoret 2-nya. Berarti sisanya apa? Min akar 2. Gitu ya. Balik-balik deh. Berarti ini hasilnya berapa? Negatif akar 2. Oke, cukup sekian untuk sudut berelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.